Halo teman-teman, kami akan menjelaskan miskonsepsi gaya dan gerak pada pembelajaran IPA SD. Sebelum itu, perkenalkan nama-nama anggota kelompok 3. Yang pertama, Vivi Vanti Ovita Tagus, 2. Sarah Rosmina Suini, 3. Marcella Mote, 4. Marta Tonhindum, 5. Cornelia Impinei. Masuk dalam topik pembahasan. Yang pertama, pengertian miskonsepsi, 2. Deskripsi miskonsepsi, 3. Penyebab miskonsepsi, 4. Strategi penyelesaian miskonsepsi, yang kelima, kesimpulan. Pengertian miskonsepsi. Miskonsepsi adalah pemahaman atau pengetahuan yang keliru tentang suatu konsep, ide, atau informasi. Biasanya miskonsepsi terjadi ketika seseorang memiliki pandangan atau interpretasi yang tidak sesuai dengan fakta atau kebenaran ilmiah. Dalam konteks pendidikan, miskonsepsi sering muncul ketika siswa memahami suatu materi dengan cara yang salah, baik karena kesalahan dalam penjelasan, keterbatasan informasi, atau pengetahuan awal yang tidak akurat. Miskonsepsi penting untuk diidentifikasi dan dikoreksi karena dapat menghambat proses belajar dan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep yang lebih kompleks. Deskripsi miskonsepsi gaya dan gerak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi miskonsepsi mahasiswa tentang konsep dasar gaya dan gerak untuk sekolah dasar. Instrumen yang digunakan adalah Voltaire Test, terdiri dari 10 poin pertanyaan pilihan ganda. Dengan instrumen ini, dapat ditentukan klasifikasi mahasiswa yang paham konsep, tidak paham konsep, dan yang mengalami miskonsepsi, serta juga dapat diidentifikasi kemungkinan penyebab miskonsepsinya. Tes dilakukan pada mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar yang menempuh mata kuliah konsep dasar IPA SD di perguruan tinggi di Tulungagung. Hasil penelitian ini mampu menentukan: pertama, profil miskonsepsi konsep dasar gaya dan gerak, yaitu pada konsep resultan gaya pada benda stasioner adalah sebesar 26%, konsep kelembaman benda sebesar 44%, konsep pengaruh resultan gaya yang searah gerak benda sebesar 38%, serta konsep pengaruh resultan gaya yang berlawanan arah gerak benda sebesar 33%. Yang kedua, rata-rata sumber pengetahuan mahasiswa yang mengalami miskonsepsi adalah 19% dari guru, 4% dari buku, 38% dari pengalaman sehari-hari, dan 39% dari hasil pemikiran sendiri. Hasil ini memberikan implikasi perlunya dilakukan inovasi tentang strategi pembelajaran, media pembelajaran maupun substansi materi pembelajaran konsep dasar IPA SD untuk remediasi miskonsepsi. Penyebab miskonsepsi. Beberapa faktor yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya miskonsepsi pada siswa, di antaranya pemahaman intuitif siswa, guru, dan atau buku. Strategi penyelesaian miskonsepsi. Diono memberikan langkah-langkah identifikasi sebagai berikut: menetapkan individu yang mengalami miskonsepsi, menetapkan lokasi miskonsepsi terjadi, menetapkan latar belakang miskonsepsi. Ketiga langkah-langkah ini dapat dilakukan dengan cara pemberian tes diagnostik. Menurut Ari Kunto, bahwa sasaran utama tes diagnostik adalah untuk mengetahui kelemahan siswa, sehingga berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut dapat dilakukan pemberlakuan yang tepat. Apabila dari tes diagnostik tersebut siswa mengalami kesulitan belajar atau miskonsepsi, sehingga dapat diupayakan perbaikan guru, yaitu cara mengajar, dan perbaikan terhadap siswa, yaitu pada cara belajar siswa. Yang terakhir, kesimpulan. Miskonsepsi dapat disimpulkan sebagai kesalahan konsep yang meliputi kesalahan pemaknaan, contoh penerapan dan struktur, hubungan konsep, pemahaman yang salah dalam pembelajaran IPA oleh siswa mengakibatkan rendahnya prestasi belajar siswa. Oleh karena itu, jika miskonsepsi yang terjadi pada siswa atau guru tidak segera diidentifikasi sejak awal, karena nanti akan terjadinya rambatan miskonsepsi.
Hal ini tentu sangat berpengaruh akan kualitas pendidikan di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud untuk menindaklanjuti dalam bentuk penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis miskonsepsi yang terjadi pada siswa kelas 4 sekolah dasar. Melalui penelitian ini diharapkan dapat dilakukan inovasi baru dalam pembelajaran materi gaya dan gerak di SD. Baik, ini saja penjelasan dari kami. Sekian dan terima kasih.